Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Mafaradisa, NIM 191900003, dan teman saya Nur Aulia Jadidah, NIM 1919018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tafsir Al-Quran. Pertama, yaitu pengertian tafsir Al-Quran. Pengertian tafsir Al-Quran ini dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Untuk secara bahasa, tafsir berarti menyikap, menjelaskan, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Dari pengertian secara bahasa, ilmu tafsir bermakna sebagai penjelas dari sesuatu yang kurang jelas atau menerangkan makna yang bersifat global sehingga perlu dijelaskan agar seseorang yang membaca mengetahui makna tersebut. Menurut istilah, ilmu tafsir adalah ilmu berupa hakikat dan kebenaran yang didasarkan pada metode ilmiah yang berhubungan dengan upaya menjelaskan makna yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan tafsir. Sejarah perkembangan tafsir dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan dengan masa sahabat Nabi. Selanjutnya yaitu masa tabi'in, selanjutnya masa tatwin, dan masa periode modern, dan terakhir yaitu masa periode kontemporer. Yang pertama yaitu tafsir pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, tafsir itu tersusun secara singkat dan ringkas. Karena pemahaman bahasa Arab pada masa tersebut itu masih asli, dan pada masa itu sudah dikatakan cukup dalam memahami susunan dan gaya kalimat Al-Quran. Tetapi setelah masa Nabi Muhammad, penguasaan bahasa Arab ini mulai meningkat dan mulai beraneka ragam. Karena pencampuran bahasa Arab dengan bahasa lain. Penafsiran yang dilakukan Nabi Muhammad ini memiliki ciri yang khusus atau sifat dan karakteristik tertentu. Di antaranya yaitu penegasan makna, perincian makna, perluasan dan penyempitan makna, kualifikasi makna, serta pemberian contoh. Sedangkan dilihat secara motifnya, penafsiran Al-Quran mempunyai tujuan pengarahan, peragaan, pembentukan, atau koreksi. Artinya Rasulullah sama sekali tidak menafsirkan Al-Quran kecuali beberapa ayat yang beliau ketahui saja, seperti yang beliau terima dari malaikat Jibril. Selanjutnya yaitu tafsir pada masa sahabat Nabi. Penafsiran sahabat terhadap Al-Quran senantiasa mengacu pada inti dan kandungan Al-Quran, mengarah kepada penjelasan makna yang dikehendaki dan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat serta menggambarkan makna yang tinggi. Namun, mereka tidak menambahnya sebelum mengamalkan ilmu dan amal yang terkandung di dalamnya. Jadi, sebelum mereka ini memaknai atau menjelaskan makna dalam Al-Quran, terlebih dahulu para sahabat ini mengamalkan ilmu atau amal yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu jumlah ahli tafsir dari kalangan Nabi itu cukup banyak, tetapi yang terkenal itu berjumlah 10 dan 4 diantaranya adalah Khulafaur Rasyidin. Para sahabat mempelajari wahyu langsung dari Rasulullah SAW, mengkaji seluruh ayat, kemudian beramal sesuai petunjuk ayat tersebut. Di samping belajar mengamalkan suatu ayat, mereka juga menggali makna Al-Quran dari Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu tafsir pada masa tabi'in. Perkembangan tafsir pada masa tabi'in ini dimulai sejak tafsir masa sahabat berakhir, dikarenakan banyak para tokoh mufasir pada masa sahabat itu sudah wafat. Para mufasir
sahabat, yaitu guru-guru dari para mufasir tabi'in. Penafsiran Nabi Muhammad dan para sahabat tidak menyeluruh dari ayat Al-Quran dan hanya menafsirkan beberapa bagian Al-Quran yang sulit dipahami pada masa tersebut. Pengaruh utama yang melatar belakangi dalam perkembangan tafsir pada masa tabi'in yaitu ketika wilayah kekuasaan Islam semakin meluas. Pada waktu ekspansi itu, sahabat kan juga ikut berpindah-pindah tempat, dan masing-masing sahabat tersebut membawa ilmu. Dan dari kegiatan inilah kemudian para tabi'in itu bisa menjadi murid dari para sahabat untuk menimba ilmu. Sebagaimana para sahabat tabi'in pun ada yang menerima tafsir dengan ijtihad, ada pula yang menolaknya karena berbagai macam pandangan. Jadi tidak semua para tabi'in itu menerima tafsir secara ijtihad. Ada kelompok yang tidak membolehkan mengkritik orang yang membolehkan dengan beberapa hadis. Di antaranya yaitu tabi'in tidak menerima metode tafsir bi ijtihad adalah Sa'id ibnu al-Musayyab dan Ibnu Sirin. Di antara tabi'in yang membolehkan seperti Mujahid, Ikrimah, dan sahabat-sahabat lainnya. Baik, presentasi saya sudah selesai. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nur Aulia Jadidah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Jadidah, NIM 1919018. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan mengenai sejarah perkembangan tafsir. Untuk sejarah perkembangan tafsir yang keempat yaitu tafsir pada masa Tadwin. Masa Tadwin ini dimulai dari zaman Abbasiyah, yaitu para ulama saat itu mengumpulkan hadis-hadis yang mereka peroleh dari para sahabat dan tabi'in. Mereka menyusun tafsir dengan menyebutkan sepotong ayat, kemudian menyebutkan riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Namun demikian, ayat-ayat Al-Quran yang telah ditafsiri ini masih belum tersusun sesuai dengan susunan mushaf. Untuk memisahkan hadis-hadis tafsir dari hadis yang lain, para ulama mengumpulkan hadis-hadis yang marfu dan hadis-hadis mauquf tentang tafsir. Mereka mengumpulkan hadis bahkan dengan mengambilnya dari berbagai kota. Di antara ulama yang mengumpulkan hadis dari berbagai daerah ini adalah Sufyan ibnu Uyainah, Waqi ibnu Jarrah, Syu'bah ibnu Hajjah, dan Ishaq ibnu Rahawayh. Kemudian pada masa Tadwin, pembukuan tafsir dilakukan dalam 5 periode, yaitu periode yang pertama pada zaman Bani Umayyah dan permulaan zaman Bani Abbasiyah yang masih memasukkan ke dalam subbagian dari hadis yang telah dibukukan sebelumnya. Untuk periode yang kedua yaitu masa pemisahan tafsir dari hadis dan dibukukan secara terpisah menjadi satu buku tersendiri. Untuk periode yang ketiga yaitu membukukan tafsir dengan meringkas sanadnya dan menukil pendapat para ulama tanpa menyebutkan orangnya. Untuk periode yang keempat yaitu pembukuan tafsir banyak diwarnai dengan buku-buku terjemahan dari luar Islam, sehingga metode penafsiran bil akli atau dengan akal lebih dominan dibandingkan dengan metode binakli atau dengan periwayatan. Kemudian untuk periode yang kelima yaitu tafsir maudhu, yaitu membuktikan tafsir menurut suatu pembahasan tertentu sesuai disiplin bidang keilmuan. Selanjutnya yaitu tafsir pada periode modern. Dalam kajian tafsir, sebagaimana penafsiran sebelumnya, tafsir pada abad modern selalu terdorong untuk menyesuaikan Al-Quran dengan kondisi para mufasirnya. Pengaruh ilmu pengetahuan barangkali merupakan faktor utama dalam melahirkan dan memicu para penafsir untuk memberikan responnya. Mereka pada umumnya yakin bahwa umat Islam belum memahami hakikat pesan Al-Quran secara utuh. Karena itu, mereka belum bisa menangkap spirit rasional dari Al-Quran. Kaum modernis mempunyai pandangan, yakni misalnya menafsirkan Al-Quran sesuai dengan penalaran rasional,
dengan konsep penalaran Al-Quran dengan Al-Quran atau kembali kepada Al-Quran. Mereka juga menentang legenda, fantasi, magic, tahayul dengan cara mengembangkan penafsiran simbolis. Sebagaimana golongan fuqaha, kaum modernis juga memahami dan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemikirannya. Mereka meyakini bahwa penafsiran Al-Quran tidak hanya hak para ulama terdahulu, melainkan terbuka bagi setiap muslim. Dalam pandangan para pembaharu, mufassir klasik selalu menyesuaikan karya mereka dengan keadaan zamannya. Selanjutnya yaitu tafsir pada periode kontemporer. Nah, pengertian kontemporer itu biasanya dikaitkan dengan zaman yang berlangsung. Istilah kontemporer ini seringkali dipakai untuk menunjukkan periode yang tengah kita jalani sekarang, bukan periode yang telah berlalu. Dalam konteks perkembangan tafsir, istilah masa kontemporer terkait dengan situasi dan kondisi tafsir pada saat ini. Dengan demikian, ia dibedakan dengan masa modern. Meski demikian, perkembangan tafsir pada masa kontemporer sangat tidak bisa dilepaskan dengan perkembangannya di masa modern. Setidaknya, gagasan-gagasan yang berkembang pada masa kontemporer ini sudah bermula sejak zaman modern, yakni pada masa Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Hanya saja, secara substansial, mereka banyak perbedaan antara masa kedua mufassir ini dengan perkembangan tafsir yang terjadi pada saat ini. Penganut agama Islam setelah sekian lama ditindas dan dijajah oleh bangsa Barat telah mulai bangkit kembali. Di mana-mana umat Islam telah merasakan agama mereka dihinakan dan menjadi alat permainan serta kebudayaan mereka telah dirusak dan dinodai. Maka terkenalah periode modernisasi Islam yang diantara lain dilakukan di Mesir oleh Jamal al-Din al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Dua orang yang disebutkan terakhir, yakni Syekh Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho, berhasil menafsirkan Al-Quran dengan nama kitabnya, yaitu Tafsir Al-Quran Al-Hakim atau dikenal dengan sebutan Tafsir Al-Manar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.